Saya sangat heran, di negara kesatuan Republik Indonesia ini, negara yang besar, ternyata ada oknum rektor yang melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji. Seorang rektor yang harusnya merupakan akademisi intelektual yang menggunakan diksi-diksi yang mendidik, tapi kemudian melakukan tindakan rasis, sara, dan inilah tindakan yang tidak terpuji dan merupakan kemunduran bagi intelektual oknum rektor ini dalam menggunakan diksi yang sangat tidak tepat. Dia adalah Budi Santosa Purwokartiko, oknum rektor Institut Teknologi Kalimantan, seorang profesor yang merupakan interviewer bagi program beasiswa LPDP. Dan ini sangat miris sekali bahasa yang digunakan oleh beliau dalam menceritakan pengalamannya menjadi interviewer program beasiswa LPDP yang diupload di media sosialnya. Dan beberapa hari ini tulisan beliau itu viral karena memang ini mengandung muatan sara, muatan rasis, dan saya sebagai warga negara, sebagai pemuda Indonesia, sebagai pemuda Islam juga, meminta kepada aparat, mendesak kepada aparat penegak hukum untuk menangkap oknum rektor ini dan memproses hukum. Saya bacakan dulu biar mengingatkan daripada teman-teman sekalian. Ini status yang ditulis oleh oknum rektor ini. Saya berkesempatan mewawancarai beberapa mahasiswa yang ikut mobilitas mahasiswa ke luar negeri. Program Dikti yang dibiayai LPDP ini banyak mendapatkan perhatian dari para mahasiswa. Mereka adalah anak-anak pinter yang punya kemampuan luar biasa. Jika diplot dalam distribusi normal, mereka mungkin termasuk 2,5% sisi kanan populasi mahasiswa. Tidak satupun saya mendapatkan mereka ini hobi demo. Nah, ini saja diksi yang sangat tidak tepat. Ada apa? Orang demo ada apa? Demo adalah dijamin di negara kesatuan Republik Indonesia ini terhadap kebebasan berpendapat, asal kemudian menjaga jangan sampai melanggar aturan. Nah, ini juga menyinggung juga. Mengapa kemudian menyebut demo dan lain sebagainya? Padahal tidak ada persoalan. Sebagai seorang rektor mestinya mengapresiasi mahasiswa yang melakukan demonstrasi yang sesuai dengan aturan untuk menyampaikan pendapat, untuk kemudian mengontrol jalannya pemerintahan. Tidak satupun saya mendapatkan mereka ini hobi demo. Yang ada adalah mahasiswa dengan IP yang luar biasa tinggi di atas 3,5, bahkan beberapa 3,8 dan 3,9. Bahasa Inggris mereka cas-cistus dengan nilai IELTS 8,85 bahkan 9. Duolingo bisa mencapai 140, 145, bahkan ada yang 150. Padahal syarat minimum 100. Luar biasa, mereka juga aktif di organisasi kemahasiswaan, profesional, sosial kemasyarakatan, dan asisten lab atau asisten dosen. Mereka bicara tentang hal-hal yang membumi, apa cita-citanya, minatnya, usaha-usaha untuk mendukung cita-citanya, apa kontribusi untuk masyarakat dan bangsanya, nasionalisme dan sebagainya. Tidak bicara soal langit atau kehidupan sesudah mati. Pilihan kata-katanya juga jauh dari kata-kata langit. Insya Allah, barakallah, syiar, qadarullah, dan sebagainya. Generasi ini merupakan bonus demografi yang akan mengisi posisi-posisi di BUMN, lembaga pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta beberapa tahun mendatang. Dan kebetulan dari 16 yang saya harus wawancara, hanya ada 2 cowok dan sisanya cewek. Dari 14 ada 2 tidak hadir. Jadi 12 mahasiswi yang saya wawancarai tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun. Otaknya benar-benar open mind. Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa Barat, dan US. Bukan ke negara yang orang-orang pandai bercerita tanpa karya teknologi. Ada apa, Pak Profesor? Ini kan memuji yang lain, sementara yang lain disebut seperti ala manusia gurun, yang kalimat sebelumnya adalah pujian terhadap
mahasiswi yang kemudian disebutkan di sini tidak satupun menutup kepala ala manusia gurun. Jadi manusia gurun di dalam kalimat ini tentu adalah sebuah merendahkan. Harusnya seorang rektor tidak seperti itu. Saya hanya berharap mereka nanti tidak masuk dalam lingkungan yang membuat hal yang mudah jadi sulit, bekerja dari satu rapat ke rapat berikutnya tanpa keputusan, mementingkan kulit daripada isi, menyembah Tuhan tapi lupa pada manusia, menerima gaji dari negara tapi merusak negaranya, ingin cepat masuk surga tapi sakit tetap cari dokter dan minum obat, menggunakan KPI langit sementara urusannya masih hidup di dunia. Semoga tidak tercemar. Itulah sahabat sekalian, tadi status rasis yang dilakukan oleh oknum rektor ITK. Kalau kita lihat, kita analisa bahwa yang disampaikan ini sangat rasis dan sangat sara. Karena menyebut tidak satupun menutup kepala alam manusia gurun. Dan kalau kita analisa, ini adalah sebuah pembedaan antara yang penutup kepala adalah mahasiswi yang berhijab dan mahasiswi yang tidak berhijab. Saya pikir tidak perlulah diberbeda-bedakan antara penutup kepala dan tidak penutup kepala, tapi bagaimana seorang akademisi itu memberikan pendidikan yang baik, memberikan bahasa dan diksi yang bagus, karena begitu banyak juga orang yang menggunakan penutup kepala, tapi prestasi mereka juga luar biasa, begitu banyak sekali. Makanya untuk kemudian memberikan efek jera dan agar tidak terulang lagi hal-hal semacam ini di media sosial, saya mendesak aparat kepolisian untuk menangkap dan memproses hukum. Karena tidak ada tempat bagi pelaku rasis, pelaku sara di negara besar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.